Pada suatu masa dalam bangsa Israel, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Ishak dan Ribka. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Esau dan Yakub. Siang hari di padang yang luas, kakak beradik sedang berburu untuk makan siang keluarga mereka. Hari ini panas sekali ya, Bu. Kita berburu apa untuk makan siang hari ini? Iya nih bang, kenapa mama nyuruh aku juga ya? Padahal kan ya gue berdua abang. Esau dan Yakub sampai di rumah membawa binatang buruan dan diberikannya kepada ibunya Ribka untuk dimasak sebagai makan siang mereka. Ma, ini hasil buruan kami. Tadi aku yang nangkep binatangnya loh. Enak aja, kamu cuma ngeliatin aku doang di belakang tadi. Udah, jangan berdebat. Sini hasil buruannya biar mama yang masak. Sesudah mereka makan siang dari hasil buruan Esau dan Yakub, sang bapak Ishak memanggil Esau untuk datang ke kamarnya. Baik Pak, Esau berburu lagi ya. Esau pun mendengarkan perkataan Ishak bapaknya, dan dia pun segera pergi ke padang untuk berburu binatang. Tetapi Ribka pun mendengarkan percakapan mereka dan merencanakan sesuatu. Lalu Ribka menghampiri Yakub anak keduanya dan memberitahu hal tersebut kepada Yakub. Yakub, tadi mama dengar percakapan papa sama Esau. Papa nyuruh Esau berburu, masak hasil buruannya, nanti diberkati sama papa. Nah, mama kasih tahu, kamu ambil 2 kambing, nanti mama masakin terus kamu bawa ke papa biar kamu yang diberkati. Kelihatannya papa udah mau meninggal. Tapi mah, kakakku Esau badannya berbulu, sedangkan aku licin badannya. Nanti mungkin bapak akan meraba aku, dan dia pikir aku mempermainkan dia. Bukannya berkat atas diriku, malah kutuk bagiku. Sudah dengar omongan mama. Kutuk itu mama yang tanggung. Sudah buruan sana ambil kambingnya biar mama yang masak, ayo. Pergilah Yakub mengambil kambing-kambing itu seperti yang diperintahkan Ribka ibunya. Setelah itu, dimasaklah kambing yang diambil oleh Yakub, dan Ribka pun menyiapkan pakaian Esau untuk Yakub pakai untuk menghadap ke Ishak suaminya. Diberikanlah makanan itu kepada Ishak, dan Ishak pun tidak mengetahui bahwa itu adalah Yakub. Maka diberkatilah Yakub oleh Ishak. Tidak lama setelah itu, kembalilah Esau dari padang membawa hasil buruan. Kemudian dia memasak buruan itu untuk diberikan kepada bapaknya. Tetapi ternyata adiknya Yakub telah diberkati dan dia pun telah ditipu oleh adiknya. Esau pun sangat marah kepada Yakub. Yakub segera melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Padan Aram, Mesopotamia. Akhirnya aku sampai di sini. Di mana ya rumah paman Laban? Permisi mbak, mau tanya. Kenal Laban, cucu Nahor? Iya kenal, saya anaknya. Kamu siapa ya? Wah, puji Tuhan. Aku Yakub, anak Bu Ribka, saudara dari paman Laban. Oh begitu. Ada apa kamu mencari ayahku? Nanti akan kuceritakan saat aku bertemu dengan ayahmu. Sekarang, bolehkah aku ke rumahmu dan bertemu dengan paman Laban? Boleh. Ayo sama-sama kita ke rumah. Sesampainya di rumah Laban, saudara Ribka, Rahel bercerita kepada ayahnya bahwa Yakub adalah saudaranya, anak dari Ribka. Berlarilah Laban menghampiri Yakub, lalu memeluknya. Yakub, anak Ribka saudaraku, sesungguhnya kamu adalah saudara daging denganku. Apa kabar paman Laban? Yakub pun tinggal di rumah Laban genap sebulan lamanya. Yakub, jangan karena kamu saudaraku, aku tidak membayar upahmu bekerja di sini. Berapa kamu menerima upahmu bekerja di sini? Laban mempunyai 2 orang anak, yang sulung bernama Lea dan yang bungsu bernama Rahel. Rahel mempunyai mata yang berseri dan paras yang cantik, sedangkan Lea tidak memiliki mata yang berseri. Yakub pun jatuh hati dengan Rahel. Tidak usah paman, aku mau bekerja dengan paman 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anak paman yang paling muda.
Yakub, paman senang sekali mendengar hal itu. Lebih baik Rahel bersamamu daripada bersama orang lain. Lalu tinggallah Yakub 7 tahun lamanya. Genap sudah Yakub bekerja untuk Laban selama 7 tahun, dan pada tahun ke-7 Yakub pun berencana menikahi Rahel. Paman, sudah 7 tahun aku bekerja untuk paman. Sekarang waktunya aku menikah dengan Rahel. Baiklah Yakub, besok kita gelar acaranya ya. Sayang, kamu nggak beneran mau nikahin Yakub dan Rahel duluan kan? Awas ya, aku nggak mau kalau Lea diduluin. Iya, enggak kok. Tenang aja. Aku sudah punya rencana Adina. Hari pernikahan, datang orang banyak ke rumah Laban untuk merayakan acara Rahel dan Yakub. Lea, hari ini kamu udah dan cantik ya. Karena kamu hari ini akan menikah dengan Yakub. Baik, Ayah. Yakub, ini Lea yang akan kamu nikahi hari ini. Paman, ini kan Lea bukan Rahel. Aku mau menikahi Rahel bukan Lea. Hari ini kamu menikahi Lea terlebih dahulu karena tidak baik jika Rahel mendahului Lea. Bekerja dengan paman 7 tahun lagi, maka kamu akan menikahi Rahel. Kali ini paman harus menepati omongan paman dengan benar. Menikahlah Yakub dengan Lea. Lalu setelah 7 tahun dari pernikahan mereka, menikahlah Yakub dengan Rahel, wanita yang dia cintai. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai Yakub, maka dikaruniakanlah Lea mengandung dari anak Yakub, sedangkan Rahel mandul. Tuhan itu baik banget sama aku. Tuhan, kasih aku anak kamu, karena kamu lebih cinta, lebih perhatian dan lebih memilih Rahel daripada aku. Kamu jangan ngomong seperti itu di depan anak kita. Tuhan masih mengasihi kita, makanya Tuhan memberikan anak untuk kita. Melihat hal itu, cemburulah Rahel kepada Lea karena memiliki anak dari Yakub. Lalu diberikannya Bilha, budak perempuan Rahel, supaya Rahel mempunyai anak dari Yakub. Rahel, tidak mengapakah aku menikah dengan suamimu Yakub? Berikanlah anak dari rahimmu untuk kurawat anak itu. Menikahlah Bilha dengan Yakub, dan Tuhan memberikan Bilha anak dari Yakub untuk Rahel rawat. Tidak lama setelah itu, Rahel pun dikaruniakan seorang anak oleh Tuhan. Sungguh bahagia dan senanglah Rahel karena mempunyai anak dari rahimnya sendiri. Puji Tuhan, Tuhan telah menghapus dosaku. Dia memberikanku anak dari Yakub. Setelah Yakub memiliki anak dari Lea dan Rahel, berfikirlah dia untuk kembali pulang ke halaman rumahnya, rumah orang tuanya. Dia pun mengajak Lea dan Rahel beserta anak-anaknya. Dia menghampiri Laban mertuanya, saudara dari ibunya Ribka. Aku akan pulang ke rumah bapakku beserta istri dan anak-anakku. Baiklah, kembalilah kepada orang tuamu dan sampaikanlah salamku kepada Ribka, saudaraku. Kembalilah Yakub ke halaman rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. Sesampainya di kampung halamannya, Yakub bertemu dengan Esau, kakaknya. Bang, apa kabar? Maafkan aku yang sudah mencuri hak kesulunganmu waktu itu. Sudahlah, aku sudah mengampunimu. Esau pun telah mengampuni Yakub adiknya, dan Yakub terlihat sukacita. Saya belajar bahwa kesabaran dan ketekunan penting dalam menghadapi ujian hidup. Saya sangat terinspirasi dari kerja kerasnya Yakub dan ketekunannya untuk meraih kesuksesan. Saya belajar dari kesetiaan Yakub pada Tuhan dan usaha yang gigih akhirnya membuahkan hasil. Saya juga belajar bahwa semuanya harus dihadapi dengan tanggung jawab. Kisah Yakub mengajarkan saya untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang. Dari kisah Yakub saya diingatkan bahwa hidup penuh dengan tantangan, sehingga saya harus tetap kuat dan tegar. Kisah Yakub mengajarkan saya untuk selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya belajar bahwa Tuhan selalu menyertai saya dalam setiap langkah hidup saya.